Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tidak sedikit klien saya yang menceritakan fakta mengenai rusaknya rumah tangga mereka akibat game online. Katanya tidak asik kalau sehari tanpa game online. Jika ditanya, apa ada dampak positif bermain game? Kalau menurut saya, suatu hal punya sisi positif dan negatif. Begitu pula dengan bermain game. Dampak positif game diantaranya adalah sebagai media melepaskan stres, bisa dilakukan di rumah dan dilihat pasangan. Juga bukan suatu perselingkuhan, narkoba atau hal lainnya yang negatif. Kemudian karena dilakukan di rumah maka keamanan terjamin. Tidak ada perjalanan kendaraan jika hingga malam. Tidak ada teman-teman yang mungkin kurang baik. Sedangkan dampak negatif game yang biasanya muncul karena kecanduan adalah, ingat ya, ini muncul akibat kecanduan. Boros karena terlalu sering mengeluarkan biaya untuk kebutuhan game, lupa waktu hingga melalaikan pekerjaan rumah. Kondisi lingkungan rumah pun tidak diperhatikan lagi. Kemudian sudah tidak memperhatikan kebutuhan keluarga seperti kewajiban mencari nafkah hingga komunikasi antar anggota keluarga semakin jarang. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya bermain game itu tidak masalah. Yang bermasalah ialah ketika sudah kecanduan. Maka cegahlah untuk tidak menjadi kecanduan. Bagaimana caranya? Yang pertama, buat suami Anda kecanduan dengan Anda sebagai istrinya. Maksudnya adalah Anda terus mempertahankan keharmonisan hubungan suami istri dalam rumah tangga Anda. Dengan Anda sebagai istri berusaha untuk tampil bersih dan wangi ketika suami di rumah. Perilaku suami yang pindah ke hobi lain seperti game online adalah mungkin karena Anda pernah tidak menanggapi seriusan keinginan suami untuk bisa berbagi hal romantis dengan Anda. Kedua, libatkan wali, karena suami merupakan seorang pemimpin dan laki-laki yang mudah tersinggung ketika otoritasnya diremehkan. Maka seorang istri tidak bisa langsung menyampaikan nasihat kepada suaminya yang kecanduan bermain online lewat walinya. Hal ini pernah diutarakan, yaitu seorang wali tidak hanya dilibatkan saat menikahkan seseorang wanita. Wali juga dilibatkan untuk menyampaikan nasihat kepada seorang suami. Apalagi ketika masalah yang dialami dalam rumah tangga itu sudah pernah. Kemudian yang ketiga, duduk bersama. Ketika Anda sudah meminta bantuan kepada wali sebagai penasehat dan perantara dalam mengingatkan suami, sebaiknya setelah itu adakah pertemuan untuk bisa duduk bersama antara suami Anda dengan walinya. Kemudian dalam pertemuan tersebut, seorang wali harus mengingatkan akan kewajiban suami dan hak wanita yang menjadi perwaliannya. Yang keempat, hindari nasihat langsung. Para suami cenderung marah ketika dinasihati langsung oleh istrinya, maka hindari nasihat langsung bisa jadi pilihan. Nah, diantaranya adalah dengan poin sebelumnya, yaitu mempertemukan suami dengan wali. Baik yang terakhir adalah doakan suami yang kecanduan game online. Sebenarnya poin terakhir ini harus Anda lakukan di poin pertama dan pada poin-poin setelahnya. Jadi intinya adalah doakan suami Anda untuk kembali ke arah yang lebih baik setiap saat. Allah lah yang maha mendengarkan dan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya, termasuk doa agar semua yang ketagihan permainan online mendapatkan kesembuhan. Demikian pembahasan saya kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.